Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Baby, kembali lagi di Popebis, Podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Bersama saya, Sahratul Azrima dari Program Studi Ekonomi Syariah. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu dari Ekonomi Syariah, Kak Zumratul Hasanah, merupakan salah satu mahasiswa yang membawa nama baik PEBI ke kancah internasional dalam program Youth Changemaker Volunteering Chapter Malaysian Batch 3 di organisasi Changemaker Indonesia. Nah, pasti teman-teman kepo banget nih sama gimana sih agenda dari Changemaker ini, kemudian gimana sih caranya bisa lolos di program ini. Nah, itu semua akan kita kupas tuntas di podcast ini yang bertemakan dari Lombok Timur ke internasional. Menggapai mimpi adalah sebuah perjuangan, bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, Kak Zumratul Hasanah. Gimana kabarnya Kak Zumratul? Alhamdulillah baik, Kak Zarima. Ada pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka kenalan. Mungkin bisa memperkenalkan diri Kak Zumratul. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Zumratul Hasanah dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya semester 6. Kesibukan saya pengacara, pengangguran banyak acara. Terus kalau boleh tahu nih Kak, dari mana asalnya? Asal saya dari Lombok Timur, Kecamatan Suralaga. Sama Kak, saya juga dari Lombok Timur. Wow. Kak, kalau boleh tahu nih, nantinya apa aja sih kegiatan yang dilakukan di program Changemaker tersebut? Biasanya kalau kita pengabdian itu biasanya sih yang paling penting itu pendidikan. Akan tetapi di Changemaker ini ada 3 program nanti yang bakalan kita bawa. Yang pertama itu ada divisi pendidikan, divisi kesehatan, sama divisi ekonomi kreatif. Nah, di mana divisi pendidikan ini kita fokus ke anak-anak, mengajar di sekolah. Terus sedangkan di divisi kesehatan ini kita fokusnya ke ibu-ibu, kayak mengecek kesehatan, mengecek tensi begitu. Kalau di ekonomi kreatif kita fokusnya nanti di anak-anak muda yang ada di Malaysia nanti. Oh, kemudian Kak, kalau boleh tahu nih, Kakak itu ikut program ini apakah fully funded atau partial atau self funded? Alhamdulillah satu kali daftar langsung lolos di fully funded. Tahapan seleksinya itu ada 2 kali tahapan. Yang pertama itu pemberkasan, yang kedua itu wawancara. Dan alhamdulillahnya itu lolos di fully funded. Kemudian nih Kak, kenapa sih Kakak itu ingin banget ikut di kegiatan tersebut? Sebenarnya iseng-iseng aja daftar di Changemaker ini karena sudah ada program internasional sebelumnya yaitu di Singapura. Jadi coba aja dulu siapa tahu lolos gitu. Sampai akhirnya lihat di Instagram, di postingan Instagramnya, terus daftar. Pas seleksi pertama itu dapat email lolos ke tahap wawancara, dan pas wawancara itu saya lagi kegiatan di Gili Trawangan. Wawancaranya itu pas lagi di Gili Trawangan, dan alhamdulillahnya kemarin diumumin gitu. Sebenarnya motivasi saya untuk ikut Changemaker ini merupakan yang paling penting sih menambah relasi dan menambah pelajaran gitu, karena kan kita bisa menambah relasi di mana-mana kan, tetapi ketika kita menambah relasi dengan tujuan yang sama itu akan berbeda begitu. Kemudian dari mana Kakak mendaftar untuk ikut Changemaker tersebut? Pertama itu saya lihat di Instagram, habis itu kita daftarnya itu lewat Google Form gitu, lewat linknya Changemaker langsung gitu, lewat webnya langsung, dan sampai akhirnya kita kita disuruh untuk upload Twibbon. Udah biasa sih untuk upload Twibbonnya, karena selalu setiap kali ada kegiatan pengabdian tuh selalu yang disuruh itu upload Twibbon, itu merupakan persyaratannya begitu. Dan selain itu juga persyaratannya itu yaitu CV gitu. Karena mungkin dilihat dari CV dan sampai akhirnya ya diterima begitu. Itu saya lihat langsung di postingan Instagramnya, terus langsung daftar gitu.
Kalau kan itu pendaftarannya, kalau sesi wawancaranya gimana? Kalau sesi wawancaranya sih sebenarnya kayak bukan sesi wawancara sih, tapi lebih ke berdiskusi sih, karena kita punya satu tujuan, nama CEO-nya itu Kak Melda namanya. Jadi saya berdua sama Kak Melda ini benar-benar punya satu tujuan yang sama begitu. Sampai akhirnya kita tuh bukan wawancara, tapi lebih ke berdiskusi gitu. Wawancaranya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Salah satu isi dari wawancaranya yang menurut kakak itu apa namanya? Yang lebih sulit gitu. Yang lebih sulit sih alhamdulillah nggak ada yang sulit sih, karena yang ditanya itu lebih ke pengalaman gitu. Pengalaman pengabdiannya gimana, terus yang ditanya itu CP-CP-nya kayak gitu, isi CP-nya, karena kan yang dilihat itu isi CP kita gitu. Terus selain itu juga program apa yang bakal dibuat nanti kayak gitu. Dan saya tuh membuat program Anak Indonesiaku, Mengajar Pintar kayak gitu. Dan selain itu juga sejauh itu pas wawancara itu benar-benar tidak ada yang sulit sih, berjalan dengan lancar aja gitu. Ya, kemudian yang mengikuti pertukaran pelajar ini elemen masyarakat dari mana aja? Apakah mahasiswa aja atau bisa dari yang udah bekerja atau gimana? Batasan usianya itu sampai 25 tahun, berarti mahasiswa bisa juga yang udah kerja gitu. Batasan usianya itu sampai 25 tahun gitu. Itu dari seluruh Indonesia bisa gitu. Berarti yang ikut itu berapa sih Kak? Yang lolos fully funded pas batch satunya itu ada 3 orang gitu. Yang bakal ikut nanti itu kemungkinan itu 30 orang. Udah kenal semua? Alhamdulillah udah kenal, karena udah pernah Zoom meet gitu. Dari NTB sendirian? Sendiri, selalu sendiri. Kemudian ya ini kan mau pergi ke luar negeri nih. Dukungan keluarga itu kayak gimana? Dukungan keluarga sebenarnya dukungan keluarga itu paling penting. Akan tetapi kekhawatiran keluarga juga itu benar-benar membuat kita agak sulit untuk bergerak gitu. Akan tetapi ketika kita memberikan pengertian kepada orang tua, pelan-pelan insya Allah pasti dikasih gitu untuk karena doa orang tua itu kan yang paling penting gitu. Setiap kali kita berjalan kemanapun langkah jejak kita, yang paling penting itu izin orang tuanya gitu. Alhamdulillah sih sejauh ini ketika saya kegiatan baik itu di luar daerah maupun di luar negeri itu pelan-pelan izinnya insya Allah dikasih kemanapun perginya gitu. Kalau pertama kali nih saya lolos gitu, gimana reaksi orang tuanya? Biasa-biasa aja reaksi orang tua saya sendiri, karena mungkin orang tua udah terbiasa gitu ngelihat pertama kali yang paling berkesan itu pas ke Jakarta. Itu beneran orang tua tuh kayak bangga banget gitu bisa ke Jakarta dengan gratis gitu. Terus yang kalau ke luar negeri ini udah biasa, karena sebelumnya juga saya udah kasih tahu orang tua saya bahkan ada program internasional di luar negeri yaitu di Singapura, tapi waktu itu belum dikasih izin. Dan pas ngasih tahu orang tua bahwa saya lolos di volunteer Changemaker ini, biasa-biasa aja, bahagia juga begitu. Kalau dari teman-teman kakak gimana dan lingkungan sekitarnya? Dari teman-teman karena mungkin teman-teman udah biasa mendengar berita yang begini gitu, jadi mereka juga udah selalu support sih, terutama teman-teman aku yang ada di PB ini, sahabat-sahabat aku, mereka tuh selalu support dimanapun gitu. Mereka tuh benar-benar bahagia banget melihat aku sampai akhir ini begitu, melihat perjalanan aku yang nggak begitu lurus gitu, selalu ada tantangannya begitu. Mereka sangat mensupport dan bahagia banget ngelihat kita. Kan ini volunteer Kak ya. Apakah kakak ikut di organisasi volunteer sebelumnya? Udah banyak banget sebelum. Mungkin ini bukan terakhir sih, karena bakalan fokus untuk skripsi. Sebelumnya udah sering banget. Yang pertama kali itu ada ide berbagi, terus sampai akhirnya buat program lagi misi 1000 follow, dan sampai akhirnya kita buat diajakin teman untuk ikut kegiatan bakti milenial, dan sampai akhirnya di bakti milenial itu kita kita ada ide-ide baru nih, gimana caranya supaya pemuda di Indonesia ini semakin bergerak gitu. Sampai akhirnya kita buat organisasi satu lagi yang namanya Kami Foundation, dan sampai akhirnya bergerak sampai sekarang. Dan saya juga sekarang masih fokus
di kami foundation, dan saya juga ikut di beasiswa 10.000 di Dompet Duafa, dan yang terakhir di Gerakan Mengajar Indonesia sekarang sebagai wakilnya sekarang. Berarti program yang sudah kakak ikuti, yang sudah kakak dapatkan di volunteer di Indonesia, maksudnya di daerah sini, kakak bawa ke Malaysia gitu? Enggak, karena ini beda-beda programnya gitu, beda-beda organisasinya, beda-beda programnya, jadi tidak semuanya kita bawa gitu. Karena Changemaker ini, kalau kami foundation itu beda dengan Changemaker. Kalau kami foundation itu benar-benar fokusnya ke masyarakat. Sebenarnya Changemaker ini termotivasi sama kami foundation. Sebenarnya awalnya itu Changemaker ini cuma satu programnya, itu cuma divisi pendidikan. Sampai akhirnya ketika saya diwawancara sama Kak Melda itu, Kak gimana caranya supaya Changemaker ini nambah lagi nih programnya, nggak hanya pendidikan begitu. Sampai akhirnya Kak Melda itu ya udah kita buat divisi kesehatan dan divisi ekonomi kreatif gitu. Dan dari itu Changemaker itu termotivasi sama kegiatan-kegiatannya kami foundation dan Bakti Milenial begitu. Kalau boleh tahu nih Kak, di kampus kakak ikut organisasi apa? Jujur di kampus ini saya tidak ikut organisasi apapun karena saya melihat kesibukan saya di luar, jadi tidak bisa membagikan waktu saya gitu. Saya kalau di kampus fokus hanya kuliah saja begitu. Saya lebih fokusnya itu di luar kampus gitu, untuk organisasi-organisasi gitu. Kenapa nggak mau ikut gabung di UKM mungkin itu kan? Kenapa? Karena mungkin saya melihat kesibukan saya yang begitu banyak, yang setiap malam rapat sampai jam 3, kadang sampai nggak tidur juga. Melihat itu sampai saya itu tidak ada termotivasi untuk ikut organisasi di dalam kampus begitu. Karena saya jujur saja, saya lebih dapat pelajarannya itu di luar kampus gitu. Berarti dari awal kakak kuliah itu udah milih di luar gitu? Awalnya pertama kali itu pas semester 1 itu ikut English Group. Iya. Gitu. Sampai akhirnya kan berhenti pas Covid kemarin, karena kan kita hanya kuliah online gitu ya. Jadi kita tuh nggak ada kegiatan, hanya rebahan saja. Sampai akhirnya aku mikir nggak bisa nih begini terus, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Sampai akhirnya kita harus punya privilege supaya ketika kita wisuda nanti kita udah ada pegangan nih, kita udah ada CV yang banyak nih dilihat nanti ketika kita ngelamar pekerjaan gitu. Sampai akhirnya awal-awalnya itu ikut webinar dulu, sampai akhirnya setiap kali ikut webinar selalu termotivasi, tetapi nggak gerak gitu, ya udah termotivasi aja gitu. Dan sampai akhirnya terus akhirnya ikut lomba IC, ikut lomba karya tulis ilmiah, sempat sampai 10 besar tapi nggak pernah dapat juara gitu, sampai 10 besar aja karena kan skala internasional gitu. Sampai akhirnya ikut organisasi Ide Berbagi. Pertama kali saya ingat itu ikut organisasi Ide Berbagi. Kampus. Iya, di luar kampus. Itu di NTB. Itu di Lombok sendiri. Itu benar-benar the real saya sendiri nggak ada yang dari UIN, semuanya dari UNRAM gitu. Dari sana gitu. Kalau boleh nih Kak ya, berikan kami nih para mahasiswa PEBI tips biar bisa kayak kakak. Aduh, tipsnya sih yang paling penting kalian harus punya motivasi pada diri kalian sendiri. Kalau kalian nggak berani keluar dari zona nyaman, otomatis kalian nggak bakalan bisa lebih dari aku. Kalau bisa kalian lebih dari aku, jangan mau seperti aku tapi lebih dari aku begitu. Dan yang paling penting pikirin kedepannya itu gimana setelah kuliah gitu. Nggak mungkin kan setelah kuliah itu kita nggak ada tujuan gitu. Jadi kita harus punya tujuan hidup gitu. Dan yang paling penting kita harus bermanfaat untuk orang lain, karena apa? Ketika kita bermanfaat untuk orang lain, jalan kita itu dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Kalau boleh nih terakhir banget, kakak mendapatkan informasi yang seperti tadi jadi volunteer itu dari mana? Dapat informasinya dari Instagram sih, harus dari Instagram aja. Iya benar, harus benar-benar aktif di Instagram sih. Karena mungkin dari awal mungkin aku udah ada temen dari luar daerah gitu. Dari luar daerah sampai akhirnya teman-teman tuh kayak nge-share gitu. Melihat di Instagram aja sih sebenarnya ide volunteering. Sebenarnya di Instagram itu banyak sekali program-program seperti ini gitu akan. Tapi mungkin
dari teman-teman mungkin kurang kurang mencari informasi gitu. Mungkin Kak bisa spill nih kepada teman-teman Pebi nama IG yang bisa kita follow gitu buat informasinya. Oke, yang pertama Kami Foundation, yang kedua beasiswa 10.000, yang ketiga Bakti Milenial, yang keempat Dompet Duafa, yang kelima Gerakan Mengajar Indonesia, dan yang terakhir International Youth Leadership. Mungkin hanya itu Kak Inggi. Terima kasih telah mau mengunjungi Popebis dan berbagi informasi kepada kami. Mungkin hanya itu buat teman-teman Pebi, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman gitu. Mungkin hanya itu, sekian dari kami. Sebelum ditutup, saya ingatkan sekali lagi untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.